Anak-anak, hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Oke, jadi kalau misalnya penjumlahan pecahan, gitu ya, di sini juga berlaku bagaimana penjumlahan pada umumnya. Cuman kalau misalnya di pecahan ada beberapa aturan yang harus kita gunakan ketika kita menjumlahkan pecahan, ya. Jadi misalnya nih, kita langsung masuk contoh saja. Kalau misalnya 5/12 ditambah 3/12. Nah, perhatikan, jadi kalau misalnya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama, gitu ya. Nah, di contoh ini penyebutnya itu sudah sama, jadi kita tinggal langsung menjumlahkannya saja, gitu ya. Jadi karena ini penyebutnya sudah sama, itu 12, maka kita langsung menjumlahkannya saja. 5 tambah 3 itu 8/12, gitu ya. Nah, 8/12 ini kalau kita mensederhanakan, sama-sama kita bagi 4, jawabannya menjadi 8/4, 2/12/4, 3, seperti ini ya. Kita buat contoh lagi, misalnya 1/6 ditambah 3 7/8. Nah, perhatikan, jadi ini kan pecahan campuran ya, dan kalau kita lihat penyebutnya ini tidak sama. Nah, ada dua cara untuk mengerjakan soal ini. Cara pertama, kita langsung mencari penyebut barunya saja. Penyebut barunya adalah kita bisa buat 24. Kenapa? Karena 24 dibagi 6 itu habis dibagi, 24 juga bagi 8 itu juga habis dibagi, gitu ya. Nah, cara pertama itu kita langsung mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi kita buat 1, kemudian 24 kita mengubah 24 dibagi 6 itu 4, gitu ya. 4 kali 1 4, berarti 4/24, seperti itu ya. Tambah 3, kemudian 24 dibagi 8, 3 dikali 7, 21/24, gitu ya. Nah, jadi kita ini sudah sama, gitu ya, 24, maka tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 3 itu 4, kemudian 4 ditambah 21, 25/24 ya. Kemudian 25/24 kayak ini, kalau kita melihat bahwa pembilangnya masih lebih besar ya dari penyebut, jadi kita bisa membuat 25/4 itu bisa 1, gitu ya. Bisa 1, berarti 4 ditambah 25 bagi 24 itu bisa 1, kemudian sisanya 1 ya. 25 bagi 24 itu 1 kali 24, 25 dikurang 24 itu 1, berarti 1/24. kemudian dapat tambah 1, 5, 1/24, seperti ini. Ini cara pertama. Atau cara keduanya kita bisa buat seperti ini, gitu ya. 1/6 ditambah 3 7/8, gitu ya. Nah, ini kita pertama sekali kita ubah dia menjadi pecahan biasa, gitu ya. Kita mengubahnya menjadi pecahan biasa, gitu ya. 1 dikali 6 tambah 1, 7/6, ditambah 3 kali 8, 24 ditambah 7, 31/8, seperti ini. Kemudian kita mengubah penyebutnya, kita samakan menjadi 24 ya. Nah, 24 dibagi 6, 4 dikali 7 berapa? 4 dikali 7 20,
per 24 ditambah 24 dibagi 8, 3 kali 31 berapa? 93 per 24 ya. Nah 28 ditambah dengan 93, ayo berapa? Jadi 28 ditambah 93 berarti 121 betul ya, per 24 seperti ini ya. Nah 121 per 24 ini bisa 5 ya. Nah 5 dikali 24 itu 120 ya, berarti 5 dikali 24 120, 121 dibagi 120 itu 1 per 24 seperti ini, sama ya. Nah seperti itu untuk penjumlahan pecahan biasa gitu ya. Atau misalnya kita coba contoh yang lain lagi ya. Contoh lagi misalnya 3 per 5 ditambah 2 per berapa ya, 4 ya. Nah ini kan 20 ya, atau 2 per 3 deh ya, sorry ya, atau kita buat 2 per 3, 5 dan 3 ini tidak sama, jadi kita menyamakan penyebut terlebih dahulu. Ini penyebutnya kita buat 15 gitu ya. 15 bagi 5 3 dikali 3 9 per 15 tambah 15 bagi 3 5 kali 2 10 per 15 seperti ini. Kemudian 9 tambah 10 19 per 15. Nah ini kan pembilang lebih besar daripada penyebut, jadi kita langsung mengubah menjadi pecahan campuran, bisa 1 gitu ya. Nah 19 bagi 15 bisa 1 gitu ya. Kenapa? 1 kali 15 19 ke 15 itu masih sisa 4 per 15 seperti ini gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk ke pengurangan pecahan ya. Pengurangan pecahan. Nah pengurangan pecahan ini sama seperti penjumlahan tadi, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Misalnya kita buat contoh langsung ya. 5 per 9 dikurang 2 per 9. Nah, ini kalau seperti ini kan hasilnya penyebutnya sudah sama ya, jadi kita bisa langsung mengurangkan saja. 5 dikurang 2 itu 3 per 9. Nah 3 per 9 kalau sama-sama dibagi 3 itu bisa menjadi 3 bagi 3 1 per 9 bagi 3 3, bentuk sederhana. Contoh nomor 2 lagi kita buat kita buat 8. Oke, kita buat 3 2 per 5 dikurang 1 per 5. Nah kalau begini dia ada dua cara juga gitu ya. Nah cara pertama kita langsung bisa mengurangkannya saja gitu ya. Jadi langsung ini 3 dikurang 1 kemudian ditambah ini 2 per 5 dikurang 1 per 5. Oke, ya 3 dikurang 1 2 ditambah 2 dikurang 1 per 5, berarti ditambah 1 per 5 2 1 per 5 ini ya. Ini cara pertama, atau kita buat cara keduanya gitu ya. 3 2 per 5 dikurang 1 per 5. Nah ini kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu gitu ya. Jadi 3 kali 5 15 tambah 2 17 per 5 dikurang 1
1 dikali 5, 5 tambah 1, 6 per 5. Nah, 17 dikurang 6. 17 dikurang 6 itu adalah 11 per 5. Nah, 11 per 5, 11 bagi 5 bisa 2 ya. 2 dikali 5 itu 10. 11 ke 10 masih sisa 1 per 5. Nah, seperti ini sama ya. Sama. Oke, seperti itu ya. Coba kita buat contoh ketiga lagi. Misalnya 3/4 dikurang 1/6 gitu ya. Nah, penyebut barunya kita bisa buat 12 ya. 12 dibagi 4 itu 3, dikali 3 9 per 12 dikurang 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2 per 12. Oke, 9 kurang 2 7, 7 oke 7 per 12 seperti ini gitu ya. Itu untuk pengurangan pecahan. Nah, bagaimana jika penjumlahan dan pengurangan ini digabung gitu ya. Kita buat contoh keempat nih. Kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan ini digabung, misalnya min 3/8 ditambah min 7/8 ini ya. Nah, untuk seperti yang pernah kita pelajari di bilangan bulat sebelumnya gitu ya, kalau plus dengan minus itu jawabannya maka minus gitu ya. Berarti kita bisa buat min 3/8 plus kali minus plus dengan minus itu tetap minus 7/8 itu ya. Berarti min 3 dikurang 7 berarti min 10/8. Oke, seperti ini kira-kira ya. Kita buat contoh yang lain lagi ya. Ini yang lebih banyak lagi nih. 1/4 dikurang min 1/6 dikurang 2/3. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa buat 1/4 minus dengan minus nih, berarti positif ya. Positif 1/6 kemudian dikurang 2/3. Ini penyebut barunya berapa? 12 ya. Kenapa 12? Karena bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 3 juga. Oke. 12 bagi 4 itu 3 kali 1 3/12 ditambah 12 bagi 6 2 kali 1 2/12 ya, kurang 12 bagi 3 4 kali 2 8/12. Oke. Sekarang penyebutnya sudah sama semua, berarti kita tinggal jumlahkan dan kurangkan gitu ya. 3 tambah 2 5 dikurang 8 berarti minus 3/12 seperti ini ya jawabannya. Nah, jadi itu untuk perkalian dan itu untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk perkalian dan pembagian kita akan pelajari di video selanjutnya. Itu saja, God bless you.